Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eskama Putra dengan nomor induk mahasiswa 2041010111123. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data modul yang ketiga. Di sini sudah ada studi kasus yang pertama, yaitu terkait tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Di sini soal yang pertama yaitu beri nama di setiap relationship. Nah, pada minggu lalu saya telah menjelaskan modul yang kedua. Ini dari saat ini saya akan melanjutkan untuk membuat relationship-nya. Di sini ada barang dengan jenis barang, pastinya barang berjenis jenis barang. Selanjutnya ada barang milik dari lab. Lanjut barang dengan peminjaman itu barang memiliki peminjaman. Kemudian ada jenis barang, berhubungan dengan barang yaitu karena bernama relationship-nya terdiri atas. Jenis barang terdiri atas barang. Lab memiliki barang, lab diawasi kepala lab, dan selanjutnya seperti itu. Contoh ini ada kegiatan dibuat oleh UKM. Kegiatan memiliki peminjaman. Asisten mengelola lab, begitupun juga lab. Bahwasanya lab di sini dikelola oleh asisten, sama seperti itu. Dan jadi kita membaca dari yang kiri. Penanggung jawab terdiri atas UKM. UKM memiliki anggota penanggung jawab, seperti itu. Mungkin bisa dibaca sendiri. Saya akan menjelaskan soal yang kedua. Nah, soal kedua yaitu setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Ya, di sini saya telah merangkum beberapa relationship. Saya telah menuliskan beberapa relationship yang ada pada entity saya, yaitu pertama adalah relationship barang dengan jenis barang. Optionality barang itu wajib karena setiap barang harus ada jenisnya. Ketika menambahkan data barang baru harus mencantumkan jenisnya. Kemudian optionality jenis barang. Hal ini tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Misal ada jenis barang yang baru yaitu drone. Kita bisa menambahkan jenis tersebut di entity jenis barang meski saat ini belum ada lab yang punya drone. Lanjut ada relationship lab dengan barang. Ya, untuk optionality barang sendiri ini wajib karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu. Ketika menambah data barang baru harus mencantumkan labnya, seperti itu. Untuk optionality labnya tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya, ya seperti itu. Relationship barang peminjaman, barang tidak wajib karena setiap barang tidak harus ada peminjaman. Optionality peminjaman itu wajib karena jika melakukan suatu peminjaman jadi harus ada barangnya, barang apa yang dipinjam, seperti itu. Kemudian ada relationship antara lab dengan kepala lab. Lab ini wajib karena setiap lab harus memiliki kepala lab. Kemudian kepala lab wajib juga ya karena namanya kepala lab harus ada lab yang diawasinya, seperti itu. Kemudian relationship lab peminjaman. Ya, untuk relationship lab dengan peminjaman. Untuk optionality labnya itu tidak wajib karena lab tidak harus melakukan peminjaman. Ya, karena lab tidak semua lab melakukan peminjaman, seperti itu. Untuk optionality peminjaman itu wajib karena peminjaman pasti meminjamkan barang itu di suatu lab. Kemudian ada relationship lab dan asisten. Dengan asisten yaitu asisten wajib ya karena setiap asisten akan bertugas di labnya masing-masing. Untuk lab sendiri itu tidak wajib karena setiap lab memiliki asisten yang berbeda-beda. Jadinya dia tidak wajib. Selanjutnya ada relationship antara UKM dan kegiatan. Nah, UKM di sini tidak wajib ya karena setiap UKM tidak harus memiliki suatu kegiatan. Untuk kegiatan sendiri ini optionality-nya wajib karena setiap kegiatan pasti dibuat oleh suatu UKM, dilaksanakan oleh suatu UKM, seperti itu. Kemudian relationship antara UKM dengan penanggung jawab. Oke, UKM tidak wajib ya karena setiap UKM tidak memiliki penanggung jawab tetap. Pasti setiap UKM memiliki penanggung jawab berbeda-beda, seperti itu. Maka dia tidak wajib. Untuk optionality penanggung jawab, dia wajib karena penanggung jawab akan bertugas di UKM-nya masing-masing. Ada relationship peminjaman dengan kegiatan. Yaitu untuk peminjaman sendiri wajib karena setiap peminjaman harus berdasarkan kepada kegiatan, sementara kegiatan tidak wajib karena setiap kegiatan tidak harus melakukan peminjaman. Seperti itu. Untuk peminjaman
Untuk relationship peminjaman dengan penanggung jawab. Peminjaman itu wajib ya, karena peminjaman pasti memerlukan yang namanya penanggung jawab. Mau tidak mau kita melakukan peminjaman harus ada yang namanya penanggung jawab seperti itu. Untuk optionality penanggung jawab itu tidak wajib karena setiap penanggung jawab tidak pasti bertanggung jawab atas semua peminjaman seperti itu. Untuk relationship peminjaman dengan asisten, peminjaman itu wajib karena setiap peminjaman itu pasti perlu yang namanya asisten. Untuk yang asisten tidak wajib karena asisten tidak menangani semua pinjaman. Untuk soal yang ketiga, buatlah relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, di sini sudah saya gabung menjadi dalam bentuk ERD dan saya telah buat ERD-nya ini dan yang sudah saya ekspor menjadi JPEG image ya. Nah, di sini ada soal 3 untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, di sini ada relationship jenis barang dengan barang, yaitu one to many. One di sisi jenis barang, many di sisi barang. Kemudian ada relationship barang dengan lab, di mana ini merupakan cardinality one to many, di mana one di sisi lab, kemudian many di sisi barang. Selanjutnya ada relationship lab dengan kepala lab, di mana di sini merupakan one to one. Ya. Lanjut ada lab dengan asisten sama itu one to many, lab dengan peminjaman one to many, barang dengan peminjaman one to many, di mana untuk sisi one-nya itu berada di barang, lab dan lab ya. Kemudian untuk sisi many-nya terdapat di peminjaman serta asisten. Lanjut di sini ada relationship antara penanggung jawab dengan peminjaman. Nah, penanggung jawab di sini di sisi one, peminjaman many. Nah, seperti itu. Di sini asisten one, peminjaman many. Dan itu selanjutnya. Nomor 4 soal buatlah ERD-nya. Nah, ini merupakan bentuk ERD yang telah saya buat. Kemudian membaca relationship menggunakan etis. Oke, baik. Contohnya di sini saya akan membaca yang jenis barang dengan barang ya. Oke. Setiap jenis barang ya, setiap jenis barang kan di sini option putus-putus, artinya dia tidak wajib, maka setiap jenis barang itu bisa terdiri atas satu atau beberapa barang. Atau jika kita balik, setiap barang itu harus berjenis satu jenis barang. Seperti itu. Contohnya lagi, saya akan menggunakan yang ini, lab dengan kepala lab. Nah, di sini contohnya setiap lab itu setiap lab bisa diawasi oleh satu kepala lab. Sementara setiap kepala lab itu harus mengawasi satu lab. Seperti itu. Itu untuk cara membacanya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan pada studi khusus yang kedua. Studi khusus kedua yaitu terkait tentang bengkel. Di sini saya sudah menuliskan relationship-nya. Bisa dilihat sendiri. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, di sini ada bengkel dan mekanik. Bengkel di sini wajib, mekanik ini tidak wajib karena bengkel ini setiap bengkel pasti memerlukan yang mekanik. Dan mekanik, setiap mekanik tidak harus bekerja di bengkel, maka dia tidak wajib. Ada relationship pembelian dengan pembelian dengan bengkel. Untuk bengkel sendiri tidak wajib, pembelian dia wajib. Karena bengkel ini setiap bengkel tidak harus mendapatkan pembelian dari customer. Sementara kalau pembelian karena pembelian parts ya, maka dia diperlukan satu bengkel seperti itu. Kemudian ada relationship antara mekanik dengan sepeda motor customer, dan ada relationship antara parts sepeda motor customer. Ada relationship parts dengan pembelian, di mana parts ini wajib karena parts pasti dibutuhkan saat terjadi pembelian. Kemudian ada optionality pembelian tidak wajib karena pembelian tidak harus menggunakan parts. Ada relationship pembelian dengan sepeda motor customer, di mana pembelian ini wajib karena setiap pembelian otomatis akan dibutuhkan oleh sepeda motor dari customer. Sementara untuk optionality sepeda motor customer itu tidak wajib karena setiap sepeda motor customer tidak harus melakukan pembelian. Nah, ini untuk RED yang sudah saya buat di sini.
untuk tentukan cardinality. Nah, di sini cardinality-nya saya menggunakan one to many. One to many. One di sisi bengkel, many di sisi pembelian. Pembelian dengan parts itu one di sisi pembelian, many di sisi part. Dan begitu selanjutnya. Setelah itu, membaca relationship yang digunakan menggunakan RDISC. Baik, contohnya di sini bengkel dengan pembelian. Contohnya di sini ada bengkel. Jadi setiap bengkel itu bisa menerima satu atau beberapa pembelian. Kemudian jika kita balik, setiap pembelian itu hanya ya, setiap pembelian itu hanya disetor kepada satu bengkel seperti itu. Contohnya lagi di sini ada parts dengan pembelian. Contohnya di sini pembelian. Setiap pembelian itu bisa mencatat beberapa parts, sedangkan setiap parts itu hanya dicatat dalam satu pembelian. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.